Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yoga Pranoto. Di video kali ini saya akan menjelaskan informasi mengenai perkuliahan di Politeknik. Karena saya sudah merasakan ya kuliah di Politeknik itu seperti apa, dan saya baru selesai melaksanakan sidang dan sudah di yudisium, sudah dinyatakan lulus. Jadi di video kali ini saya berani untuk bercerita apa yang saya rasakan dan bagaimana kuliah di Politeknik itu. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara masuk Politeknik, tetapi saya akan menjelaskan mengenai kita berkuliah di Politeknik itu seperti apa sih gitu kan. Dari pertama, kita masuk Politeknik itu jauh berbeda kegiatannya ya. Kegiatan di Politeknik, kegiatan pembelajaran belajarnya dan serangkaian itulah. Nah, itu tuh jauh berbeda dengan kita kuliah di universitas. Soalnya saya juga udah mau compare dengan beberapa teman saya yang kuliah di universitas ya emang beda gitu loh. Sistem dari sistem belajar mengajarnya, dari sistem prakteknya. Mungkin yang menonton video ini kalian pernah sekolah di SMK. Nah, kalau kalian pernah sekolah di SMK, itu kalian nggak akan begitu mengalami shock gitu loh, nggak kaget jika kalian kuliah di Politeknik. Tapi jika kalian dari SMA mungkin agak sedikit shock gitu ya. Oh, ternyata kuliah di Politeknik itu seperti ini gitu kan. Soalnya ada juga beberapa teman saya dan banyak sih yang dari SMA masuk Politeknik. Alasannya ya karena pengen ngambil D3, atau yang dari universitas nggak keterima gitu kan, atau yang dari universitas nggak keterima makanya masuk Politeknik. Jadi gini, kalau Politeknik itu hampir sama dengan SMK ya sistem pembelajarannya, yaitu sekitar 60% praktek dan 40% teori. Jadi mahasiswa Politeknik itu benar-benar dididik dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri yang ada di luaran sana. Kenapa seperti itu ya jelas, soalnya ya itu tadi 60% praktek, 40% teori. Jadi lebih banyak, jauh lebih banyak waktu praktek. Jadi kuliah di Politeknik itu kita berasa kerja gitu. Kita berangkat pagi jam 7, pulang bisa jam 4, jam 5, atau kita bisa berangkat siang jam 12 siang, kita pulang bisa jam 8. Itu ngapain aja ya belajar cara menggunakan mesin. Kalau saya, karena saya di teknik mesin, jadi saya mendalami ilmu-ilmu mengenai bidang engineering atau teknik mesin. Jadi ketika kita kuliah itu, misalkan satu minggu itu kita bisa sekitar 3 harinya itu praktek. Bayangkan 3 hari praktek dalam 1 minggu. Kita masuk 5 hari ya, seminggu itu masuk 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, misal Senin, Selasa, Rabu itu praktek ya, kita misal dari jam 7 sampai jam 4 atau sampai jam 5 itu praktek terus, benar-benar praktek terus. Paling ya di awal-awal prepare-nya ya penjelasan teori mengenai apa yang akan dipraktekkan. Seperti itu sih. Dan kalau kita kuliah di Politeknik itu kita benar-benar mengerti pekerjaan yang ada di lapangan, bukan hanya mengerti, kita juga bisa melakukan gitu. Itu adalah sangat bermanfaat sekali ketika kita nanti atau suatu saat terjun ke dunia kerja langsung. Jadi kita paham, jadi kayak gini gitu kan. Misalkan ada sebuah komponen mau dieksekusi gitu kan dari pembuatannya dulu, dari rencananya, dari drawingnya, terus nanti ke proses produksinya seperti apa, pengerjaannya menggunakan mesin apa aja. Nah, itu kita jadi paham sedetail itu gitu kan. Ketimbang kita lulusan S1 universitas itu lebih ke teori sebenarnya. Dan mereka tuh cenderung jarang praktek. Mungkin ada praktek cuman enggak sedalam yang didalami anak Politeknik gitu kan. Dan jangan salah, Politeknik itu bukan hanya tempatnya untuk lulusan diploma doang. Jadi Politeknik itu ada diploma, ada S1-nya ada, bahkan ada S2-nya juga ada kalau di
tempat saya. Kalau diploma itu gelarnya AMD, Ahli Madya. Kalau S1 yang di Politeknik atau D4 ya namanya ya, tradisional D4 itu gelarnya SST. Kalau di teknik ya SST, Sarjana Sains Terapang. Jadi anak Politeknik itu anak-anak yang dipersiapkan untuk terjun ke dunia industri. Itu yang sebenarnya gitu kan. Kadangkala kenyataan yang di luaran itu berbeda. Kadangkala perusahaan kayak memandang sebelah mata lulusan D4 itu kan. Ada ketidaksetaraan antara D4 dan S1. Aslinya itu setara teman-teman. Jadi D4 S1 itu aslinya setara. Kalau misalkan saya punya perusahaan, saya akan merekrut karyawan untuk keperluan di perusahaan saya. Kayaknya saya cenderung memilih mahasiswa yang lulusan D4 sih. Soalnya mereka tuh benar-benar praktek dan mengerti gitu loh. Kalau misalkan kebutuhan perusahaannya kita butuh analisis segala macam ya kita bisa menyesuaikan sih sebenarnya. Soalnya tergantung perusahaan kita kebutuhannya seperti apa gitu kan. Yang jelas kalau mahasiswa Politeknik itu lebih paham terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Dan lulusannya itu jadi apa sih? Ya banyak sih ya, bermacam-macam sih kalau lulusan dari Politeknik itu. Apalagi yang diploma ya, karena saya ngambil diploma ya sedikit banyaknya saya tahu. Ya misalkan contohnya menjadi foreman, menjadi drafter engineer, jadi staff purchasing, jadi engineering gitu kan. Jadi di level-level staff lah. Ada sih beberapa yang menawarkan menjadi supervisor, cuman itu nggak banyak. Biasanya kalau supervisor itu dari dari D4 kalau nggak S1. Dan kuliah Politeknik itu kalau kita mau compare dengan SMK dulu, karena saya dulu lulusan SMK jadi saya juga merasakan gitu kan bedanya. Kalau di Politeknik itu kita mendapatkan sebuah tugas atau sebuah job yang ada di kampus itu jauh-jauh lebih banyak yang mengharuskan kita untuk melakukan itu gitu kan. Kalau di SMK tuh biasanya ya praktek, kelompokan segala macam dan hanya orang-orang tertentu yang mengerjakan. Kalau di Politeknik enggak teman-teman, kita harus bisa. Dan bahkan kalau di Politeknik kalau kita praktek itu misalkan saya di mesin ya, saya itu praktek mesin satu orang gitu loh. Jadi bayangkan kalau kalian nggak mencermati apa yang diperintahkan oleh dosen, nggak mendengarkan, ya kalian nggak bisa gitu loh. Kecuali ada teman yang baik yang mau ngajari ya. Tapi saran saya ya lebih mandiri aja sih, apa-apa juga dilakukan sendiri gitu. Itunya nggak ada penolong selain diri sendiri. Kita praktek satu mesin satu bahan satu satu orang satu bahan. Misalkan kita salah, kita nggak jadi, ya udah gimana, mau nggak mau ya itu yang di story nanti ke dosen gitu. Misalkan proses pembuatan sebuah part atau sebuah bahan apa gitu kan. Nah seperti itu. Dan kita itu di Politeknik itu lebih menekankan kepada skill sebenarnya. Makanya saya juga kadang suka heran gitu loh, lulusan Politeknik tapi nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Itu sebenarnya sayang banget kalau menurut saya gitu. Dan keterampilan yang di bidang saya tuh banyak banget. Contohnya misalkan saya karena kuliah di mesin gitu ya, misalkan kita mau fokus di drafter, mau fokus di safety, atau mau fokus di pengelasan gitu ya udah kita dalami itu, cari sertifikasi di bidang tersebut. Itu sangat menunjang karir kita untuk kedepannya setelah lulus dari Politeknik. Jadi seperti itu. Apalagi ya, kayaknya itu sih. Oh ya, sistem pembelajarannya sama sih. Dan oh iya, kalau kalian ingat, jangan pernah mengharapkan kuliah di Politeknik itu sama dengan kuliah di universitas-universitas. Itu jauh-jauh berbeda. Ini yang D3 ya saya ya, itu jauh-jauh berbeda. Kita tuh udah bener-bener sekolah SMK gitu loh, seperti sekolah SMK, berangkat pagi, pulang sore, berangkat siang, pulang malam misalkan seperti itu. Kalau di universitas kan kayak kita kuliah cuman 2 jam, 3 jam udah pulang, nugas gitu kan. Nah kalau di Politeknik tuh nggak seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kalian masuk ke Politeknik, kalian harus tahu dulu
gimana sistem politeknik itu gitu kan. Jangan sampai nanti kita berhenti di tengah jalan gara-gara kita shock, walah ternyata kayak gini ya, capek banget gitu kan. Dan ada juga mahasiswa yang seperti itu gitu loh, kayak mereka mengeluh terus akhirnya keluar, atau mereka mengeluh terus akhirnya kuliahnya berantakan, terus akhirnya di DO. Itu banyak yang seperti itu. Intinya disiplinnya juga jauh-jauh sih kalau menurut saya. Mungkin seperti itu sih penjelasan mengenai politeknik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.